Hai teman-teman, bertemu lagi di channelku. Di video kali ini kita akan melihat apakah satu tahun di bumi selalu 365 hari? Periode rotasi bumi disebut hari sideris, dan nilai akuratnya saat ini adalah 23 jam, 56 menit, dan 4 detik, sedangkan hari surya yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah 24 jam. Sejalan dengan itu, bumi membutuhkan sekitar 365 hari surya untuk berputar mengelilingi matahari. Oleh karena itu, kalender yang kita gunakan saat ini satu tahun adalah 365 hari, dan satu hari ditambahkan di setiap tahun kabisat. Namun, laju rotasi bumi tidak selalu sama dan cenderung melambat dalam jangka panjang. Pada tahun 1920-an, pelambatan jangka panjang rotasi bumi dan perubahan musiman ditemukan. Pengaruh pasang surut gaya gravitasi matahari dan bulan terhadap bumi merupakan faktor utama yang memperlambat kecepatan rotasi bumi sehingga panjang rata-rata hari surya bertambah 1,6 milidetik dalam satu abad. Hal itu akan menyebabkan penurunan bertahap dalam jumlah hari dalam setahun. Di zaman kuno, yang terjadi justru sebaliknya. Penelitian geologis menunjukkan bahwa pada periode Kambrian 570 juta tahun lalu, bumi hanya memiliki 20,47 jam sehari, 428 hari setahun. Pada pertengahan periode Devonian 370 juta tahun lalu, bumi memiliki 22 jam sehari, 398 hari setahun. Periode revolusi bumi relatif stabil, sehingga jumlah hari dalam setahun berkurang. Ini merupakan bukti nyata perlambatan rotasi bumi dalam jangka panjang. Pengaruh monsun menyebabkan perubahan musiman rotasi bumi, yang umumnya diwujudkan sebagai perlambatan di musim semi dan percepatan di musim gugur, dan kisaran perubahannya bisa mencapai 20–25 milidetik. Selain itu, pergerakan material di dalam bumi, pergerakan lempeng di permukaan, pencairan dan perpindahan gletser, bahkan dampak meteorit juga akan menyebabkan perubahan kecepatan rotasi bumi yang rumit dan tidak teratur. Justru karena rotasi bumi yang tidak sama maka panjang, 1 detik, yang bergantung padanya juga akan berubah secara tidak teratur, yang membawa masalah pada pekerjaan yang membutuhkan waktu yang sangat akurat. Untuk alasan ini, Konferensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan ke-13 yang diadakan pada tahun 1967 memutuskan untuk mengubah panjang 1 detik menjadi 9.192.361.770 kali periode osilasi radiasi elektromagnetik yang dihasilkan oleh atom cesium tertentu. Karena stabilitas osilasi atom jauh lebih tinggi daripada stabilitas rotasi bumi, ketepatan detik yang ditentukan dengan cara ini sangat tinggi. Sistem pengukuran waktu berdasarkan ini disebut waktu atom internasional. Detik waktu atom didefinisikan sekonsisten mungkin dengan detik yang ditentukan oleh rotasi bumi, yang akrab dengan kehidupan sehari-hari. Namun, kedua sistem waktu ini bergantung pada proses fisik yang berbeda, sehingga keduanya tidak dapat benar-benar konsisten. Menurut definisi standar saat ini, bahkan jika rotasi bumi dijaga tetap konstan, waktu atom internasional akan menjadi hampir 1 detik lebih cepat dari rata-rata waktu surya dalam 1 tahun. Ini berarti bahwa jika waktu atom internasional diadopsi sepenuhnya dalam kehidupan sehari-hari, setelah puluhan ribu tahun akumulasi kesalahan, mungkin kita akan menghadapi situasi aneh di mana matahari terbit di siang hari. Untuk mengatasi masalah ini, Persatuan Astronomi Internasional dan ITU Radio Regulations mengusulkan sistem waktu universal terkoordinasi, menggunakan 1 detik waktu atom sebagai referensi, sehingga dapat bergerak secara seragam sesuai dengan sistem waktu atom. Tetapi dalam hal pengukuran waktu, sesuai dengan kebutuhan aktual, memutuskan apakah akan menambah 1 detik pada tanggal 30 Juni atau tanggal 31 Desember yaitu menyisipkan 60 detik setelah pukul 23.59.59 UTC, setelah itu baru masuk ke pukul 0.00 hari berikutnya. Cara itu untuk mengkompensasi kesenjangan antara waktu universal dan waktu atom, yang disebut detik kabisat. Karena kecepatan rotasi bumi bervariasi dan sangat tidak beraturan, maka penggunaan detik kabisat harus ditentukan berdasarkan hasil pengamatan sebenarnya dari rotasi bumi. Oke teman-teman, inilah isi video kali ini. Terima kasih telah menonton, sampai bertemu lagi di video selanjutnya.